Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadhana sahrus siyam, sahrun unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Sahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Santri-santri An-Nur Darun Najah 8 Cidokom yang saat ini sedang ada di rumah, Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah-langkah kalian dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan yang banyak kemuliaan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada akhir zaman nanti kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang telah kuciptakan dengan sempurna, dan telah aku berikan kepada jiwa itu perbuatan dosa dan takwa. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang telah mengotori jiwanya. Shadaqallahul azim. Di antara makna an-nafas adalah jiwa. Jiwa yang di dalamnya terdapat hati, pikiran, dan perasaan. Inilah gabungan dari jiwa, yang karena jiwalah manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu pula dengan jiwa manusia. Jiwa manusia telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Namun, jiwa ini dapat melakukan perbuatan dosa ataupun perbuatan takwa, tergantung bagaimana kita membimbing dan mengarahkan jiwa tersebut. Apabila kita mengarahkan dan membimbing jiwa kita menuju jalan yang benar, menuju kebajikan, maka sungguhnya kita telah mengarahkan hidup kita untuk menuju jalan yang benar. Inilah makna dari ayat qad aflahal man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Namun kebalikannya, apabila kita membiarkan dan mengarahkan jiwa kita kepada sesuatu yang tidak baik, kepada kezaliman, kepada kemunkaran, maka kita telah mengarahkan jiwa kita menuju jalannya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wa summa naudzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Ada jalan takwa, ada jalan dosa. Ada jalan menuju surga, ada pula jalan menuju neraka. Untuk itu, wajib kita membimbing dan mengarahkan jiwa kita menuju jalan yang benar. Karena apabila kita tidak mengarahkan jiwa kita kepada jalan kebaikan, maka ia akan mengajak kita ke sesuatu keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada sesuatu kejelekan. Maka perlu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita memaksa jiwa kita untuk selalu berada di bawah ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di bawah naungan Al-Qur'an.
Seperti halnya kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Begitu pula dengan jiwa kita. Kita harus tahan jiwa kita untuk tidak berbuat kejelekan, tidak berbuat suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita selalu mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Lalu, bagaimana kita memanage jiwa kita agar selalu menuju jalan kebenaran dan selalu diberkahi Allah? Yang pertama, marilah kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca ayat per ayat, surah per surah, juz per juz. Tapi cobalah sekali-sekali kita tadaburi Al-Quran. Kita baca makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran, agar kita dapat mengetahui isi kandungan Al-Quran. Atau kita perbanyak beristighfar dan memperbanyak sholat-sholat sunnah, seperti sholat tarawih mungkin, yang mungkin sebagian dari kita ada yang melaksanakannya di rumah. Lalu yang kedua, cobalah kita meminimalisir bergabung dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang dapat membawa kita menuju jalan yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk. Lalu perbanyaklah kita berkumpul di majelis-majelis ilmu, agar jiwa kita selalu hidup dengan ilmu. Karena jiwa bagaikan pohon yang harus disiram dengan air. Nah, air untuk jiwa adalah ilmu. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus mengarahkan jiwa kita untuk kepada jalan yang baik. Dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dalam menjalani ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika sarra ma qadait. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.